ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Baik, Imam Malik ini beliau ada sedikit berbeda dengan para ulama yang lain. Seperti Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Sufyan ats-Tsauri, Sufyan ibn Uyainah, Imam Al-Bukhari, Imam Muslim. Kebanyakan ulama itu dia belajar bukan di kotanya saya. Dia belajar di kotanya dan melakukan perjalanan rihlah juga menuntut ilmu hadis. Kalau Imam Malik enggak. Beliau hanya belajar di kotanya. Hanya di kota Madinah saja. Tidak pernah melakukan perjalanan menuntut ilmu Imam Malik. Kenapa? Sebab mau perjalanan kemana? Kota Madinah gudangnya ilmu. Jelas ya? Di kotanya saja banyak ulama. Ambil ilmu saja belum habis-habis itu. Belum lagi kota Madinah itu didatangi oleh manusia dari luar kota Madinah. Makanya ahli hadis yang dari luar kota Madinah itu sering ke Madinah. Imam Malik berguru dari mereka ketika mereka berada di mana? Di kota Madinah. Ya. Kalau kita seperti Imam Malik ya tidak ada masalah ya. Tapi rihlah melakukan perjalanan mencari ilmu itu sunnahnya para ulama ahli hadis. Bahkan sunnahnya para nabi dan para rasul. Iya. Nabi Musa alaihissalam melakukan perjalanan untuk berjumpa dengan siapa? Nabi Khidir. Dalam kisah yang populer ya. Ya. Sudah ada di dalam Al-Quran. Tapi asal kisahnya itu disebut dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Suatu hari Nabi Musa alaihissalam duduk di tengah kaumnya. Maka beliau ditanya, wahai Nabi Musa, adakah orang yang lebih berilmu daripada kamu di atas muka bumi ini? Kata Nabi Musa alaihissalam, tidak ada. Maka Allah pun menegurnya. Ya harusnya Nabi Musa tidak menjawab seperti itu. Harusnya Nabi Musa berkata, Allahu a'lam. Ya kan? Iya. Walaupun misalnya kenyataannya benar. Ya. Memang Nabi Musa alaihissalam yang paling berilmu. Sebab beliau ini dari ulul azmi, salah satu dari 5 rasul. Tapi para nabi itu selain Nabi Muhammad SAW itu kalau diutus untuk kaumnya saja. Di kaum lain mungkin ada nabinya sendiri. Maka begitu Nabi Musa menjawab seperti itu, Allah menegurnya. Allah berfirman, bahkan ada hamba kami, Nabi Khidir. Iya. Maka Nabi Musa pun bertanya bagaimana jalan untuk menjumpainya. Nah ini lihat ya, contoh dari para nabi. Ambisi dan haus terhadap ilmu. Nabi Musa tahu ada Nabi Khidir punya ilmu lain, dia tidak tahu. Maka Nabi Musa bertanya bagaimana jalan berjumpa dengannya. Nabi Musa pun melakukan perjalanan. Itulah yang dikisahkan dalam Al-Quran. Dan Nabi Musa berkata, laqad laqina min safarina hadha nasaba. Kita sudah jumpai dalam perjalanan kita ini nasaba, keletihan, kesusahan. Nah, ini para nabi saya seperti itu ya. Ya. Ya jangan pikir oh nabi ini kan wali Allah kan. Siapa tahu dia perjalanan terbang-terbang aja. Hah? Enggak, itu belajar itu harus ada masyaqqah. Harus orang menempuh kesusahan. Iya. Harus orang menempuh kesusahan. Karena itu kata Imam Syafi'i, ini dinisbatkan kepada Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, "Man lam yaduk dullat ta'allumi sa'atan, tajarra'a ka'sal jahli tula hayatihi." Siapa yang tidak merasakan kesusahan pada belajar, dia menghinakan dirinya, dia harus duduk depan guru, dia harus rela menanti. Itu kan kadang dibahasakan dia menghinakan diri. Tapi kalau dia tidak melakukan itu untuk belajar, maka dia akan menelan gelas kejahilan sepanjang dia hidup.